Benarkah Zakheus adalah pemungut cukai yang tamak dan jahat? Ataukah ia hanya seorang pria saleh dan dermawan, tetapi dengan profesi yang salah di mata masyarakat? Mari kita analisa. Shalom, selamat datang kembali di Risans Channel Refleksi Toko Alkitab. Sebelum kita lanjut, teman-teman silakan di subscribe dulu channel ini dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Di video kali ini kita akan membahas satu tokoh di dalam Perjanjian Baru yang sangat menarik yang mungkin teman-teman sudah pernah atau bahkan sering mendengarnya. Dia adalah Zakheus. Waktu sekolah minggu dulu, saya pernah mendengar cerita tentang Zakheus dari guru-guru sekolah minggu saya, dan mereka mengatakan bahwa Zakheus ini adalah seorang yang memiliki sifat tamak dan jahat. Mungkin dia dianggap demikian karena profesinya sebagai seorang pemungut cukai. Tetapi apakah benar Zakheus adalah seorang pria yang jahat dan tamak? Pertama, kita perlu tahu sedikit gambaran atau profil dari seorang Zakheus ini. Namanya adalah Zakheus, dan di dalam bahasa Ibrani adalah Zeki, yang artinya adalah yang murni dan saleh. Nah, dari arti namanya saja ternyata Zakheus ini mempunyai makna yang baik. Biasanya nih, setiap tokoh ataupun karakter yang ada di dalam Alkitab diberikan nama bukan hanya sekedar nama saja, tetapi juga mewakili karakter atau kepribadian daripada tokoh-tokoh tersebut. Contohnya saja ada Simpson yang artinya adalah anak matahari atau juga kuat atau juga istimewa. Lalu ada Yosua yang artinya adalah dengan pertolongan Allah. Lalu juga ada Musa yang artinya diambil atau diangkat dari air. Lalu juga kita tahu ada yang bernama Yakub yang artinya di dalam etimologi Ibrani adalah penipu. Lantas, apakah nama Zakheus ini hanya sekedar nama atau jangan-jangan memang mewakili karakter atau kepribadiannya nih ya guys? Yang kedua, Zakheus bekerja sebagai pemungut cukai yang bertugas mengumpulkan pajak kepada pemerintahan Romawi yang pada waktu itu sedang menjajah orang-orang Yahudi di Palestina sekitar abad pertama. Akan tetapi, profesi sebagai pemungut cukai ini sangat dibenci oleh kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Setidaknya ada 3 alasan kenapa orang Yahudi sangat membenci profesi sebagai pemungut cukai. Yang pertama, ditariknya pajak sangat dibenci oleh rakyat sebab sangat memberatkan mereka pada waktu itu guys. Yang kedua, pemungut cukai bekerja untuk pemerintahan Romawi yang pada waktu itu dianggap musuh oleh rakyat, sehingga orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai itu dianggap pengkhianat. Yang ketiga, terkadang cara yang dipakai pemungut cukai untuk meminta pajak kepada rakyat terkadang suka memaksa dan sangat tidak adil guys. Orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai untuk pemerintahan Romawi juga bukan orang sembarangan guys. Biasanya mereka dipilih dari kalangan terpelajar yang pintar menulis, pintar membaca, dan pintar bersosialisasi dengan rakyat. Gambaran yang ketiga, Zakheus ternyata memiliki tubuh yang pendek. Ia tidak seperti orang normal seperti biasanya guys. Dan hal itu terlihat dari bagaimana dia harus memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang dilihat oleh orang banyak guys. Nah, dari 3 gambaran tentang Zakheus ini, setidaknya kita sudah mulai mengerti ya sedikit konteks tentang keadaan Zakheus pada waktu itu guys. Nah, di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang 10 diceritakan pada waktu itu Yesus sedang melintasi kota Yeriko dan kabar ini sampai ke telinga Zakheus sehingga ia pun tertarik untuk menyaksikan secara langsung orang seperti apakah Yesus itu.
Tetapi karena tubuhnya yang pendek di tengah kerumunan orang banyak pada waktu itu, ia pun kesusahan untuk melihat Yesus. Sehingga saking getolnya nih pengen melihat Yesus, ia pun meninggalkan gengsinya dan akhirnya memanjat pohon. Wah, 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 seorang pemungut cukai yang terpandang dan kaya, tetapi rela menanggalkan gengsinya dengan memanjat pohon hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Ini tentu bukan hal yang biasa, guys. Dan ternyata ketika Yesus lewat, dia melihat Zakeus ada di atas pohon dan dia pun berkata, "Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan tanpa banyak pertimbangan, Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi guys, orang-orang banyak yang ada pada waktu itu, mereka justru bersungut-sungut dan berkata, "Lihatlah, Yesus menumpang di rumah orang berdosa." Ini adalah gambaran bagaimana orang cenderung mudah sekali menghakimi orang yang mempunyai profesi yang tidak disukai, seperti Zakeus. Oke lah, Zakeus adalah manusia berdosa, tetapi apakah orang yang mengatakan demikian sudah luput dari dosa? Atau dengan kata lain adalah manusia yang sudah hidup kudus? Tentu tidak ya guys, karena di dalam firman Tuhan dikatakan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua keturunannya secara otomatis juga mempunyai dosa keturunan. Dan juga dikatakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu maka sesungguhnya kita tidak layak untuk menghakimi sesama kita atau bahkan mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi sesama kita, baik lewat perbuatan ataupun perkataan, guys. Apalagi di zaman sosmed ini nih, orang cenderung mudah sekali memberikan komentar negatif terhadap orang lain. Tetapi alangkah lebih baiknya jikalau kita melihat sesuatu yang salah kepada sesama kita, alangkah lebih baiknya kita rangkul, doakan, atau bahkan mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Nah, akhirnya ketika Yesus menumpang di rumah Zakeus, Zakeus pun menjamunya dengan sukacita. Dan yang lebih luar biasanya lagi nih, Zakeus, orang yang dipandang tamak dan mempunyai profesi sebagai pemungut cukai ini, justru mengatakan di dalam Lukas 19 ayat 8a, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Nah, luar biasa bukan? Kenapa saya katakan luar biasa? Karena biasanya nih orang yang tamak ataupun kikir tidak akan begitu mudahnya membagikan setengah hartanya kepada orang miskin, guys. Oke lah, saudara boleh berkata, itu kan karena Zakeus sudah bertemu dengan Yesus, makanya Tuhan Yesus mengubah karakternya sehingga ia berubah 180 derajat dari orang yang tamak menjadi orang yang royal. Saya setuju, memang sih Yesus berkuasa mengubah karakter ataupun kepribadian seseorang. Tetapi kalau Anda ada di posisi Zakeus dan Anda adalah orang yang sudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus, apakah Anda bisa seperti Zakeus yang dengan sukacita memberikan setengah hartanya begitu saja? Yuk, sekarang ada berapa banyak harta ataupun saldo di rekening saudara? Mari sumbangkan setengahnya untuk orang-orang miskin atau sumbangkan untuk membantu pemerintah di dalam menangani virus corona. Berani tidak? Tentu tidak semudah itu jikalau kita tidak memiliki hati yang dermawan dan hati yang mengasihi, guys. Dan lebih luar biasanya lagi nih, Zakeus berkata di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-8a, "Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, maka akan kukembalikan 4 kali lipat." Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Zakeus bukanlah orang yang tamak, guys. Ia berani berkata kepada Tuhan Yesus bahwa jikalau memang ia pernah memeras dari orang lain, maka ia akan menggantinya kembali 4 kali lipat. Hal ini tentu tidak mudah ia lakukan karena ia sudah memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Dan apabila ia adalah seorang pemungut cukai yang suka memeras lebih daripada pajak yang dibebankan, maka mustahil ia bisa mengganti semua orang yang sudah diperasnya sebanyak 4 kali lipat.
Dan ternyata kata 4 kali lipat ini juga pernah muncul di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-6. Dan ternyata ini juga merupakan kewajiban di dalam hukum Taurat. Apabila ada seseorang yang mencuri kepunyaan orang lain dan ketahuan, maka ia harus menggantinya sebanyak 4 kali lipat, guys. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata Zakheus ini adalah orang yang sungguh mengerti akan hukum Taurat. Artinya Zakheus ini adalah orang yang sering membaca hukum Taurat, guys. Makanya dia paham betul tentang kewajiban dan hukuman apabila ada seorang pencuri yang mencuri kepunyaan orang lain. Nah, saudara sendiri bagaimana? Jangan-jangan kita kalah nih dibandingkan dengan Zakheus yang tadinya kita anggap jahat dan tamak ini, guys. Dan sebuah kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus akhirnya memberikan kita pencerahan dan kejelasan tentang siapa sebenarnya Zakheus ini, guys. Di ayatnya yang ke-9, Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Nah, teman-teman pasti tahu, Abraham ini dia dijuluki Bapa segala bangsa dan dia juga dijuluki Bapa orang beriman. Artinya, Yesus di sini hendak mengatakan bahwa Zakheus ini termasuk salah satu anak orang beriman, guys. Ia beriman kepada siapa? Tentunya kepada Yesus Kristus Sang Mesias itu sendiri. Sebelum bertemu dengan Yesus, Zakheus adalah orang yang kesepian, tidak punya teman karena dijauhi oleh masyarakat pada waktu itu, guys. Dia dikucilkan, dia dibenci karena profesinya sebagai pemungut cukai. Dan ketika ia banyak mendengar tentang Yesus, tentang pelayanannya, tentang kasihnya, tentang bagaimana perlakuannya terhadap orang-orang berdosa, makanya ketika ada kabar bahwa Yesus akan lewat di Yeriko, harapan Zakheus pun muncul, guys, untuk bertemu dengan Yesus yang selama ini sudah banyak ia dengar. Inilah yang diimani oleh Zakheus, makanya ia dengan gigih, dengan ngotot ingin bertemu dengan Yesus sampai dia harus memanjat pohon. Dan akhirnya usahanya tidak sia-sia dan berbuah dengan manis, guys. Dan akhirnya di dalam Yesus Kristus dia mengalami kekelegaan dan mengalami perjumpaan dengan satu-satunya pribadi yang memandang dia secara berbeda, guys. Tidak seperti orang lain yang ada di sekitarnya yang memandang dia dengan kebencian karena profesinya. Mungkin saudara bisa bertanya-tanya, loh, kalau memang Zakheus adalah orang yang baik sejak awal, kenapa dia mau bekerja sebagai pemungut cukai untuk pemerintahan Romawi? Kalau memang dia merupakan orang yang baik, kenapa tidak ditolak saja pekerjaan sebagai pemungut cukai untuk pemerintahan Romawi? Kan masih banyak pekerjaan lainnya. Oke, saya akan jelaskan, guys. Pemerintah Romawi, mereka sengaja memilih orang-orang Yahudi secara khusus untuk memungut pajak dari orang-orang Yahudi. Dan pemilihan pemerintah Romawi ini biasanya tidak boleh digugat ataupun ditolak, karena apabila pemerintah Romawi tersinggung, maka ia bisa saja melakukan aksi yang kejam. Dan kalau Zakheus menolak tawaran dari pemerintah Romawi untuk menjadi pemungut cukai, bisa-bisa nih, guys, Zakheus akan disiksa atau bahkan dibunuh. So, Zakheus dalam hal ini tentu diperhadapkan pada posisi yang sulit. Ibaratnya nih, memakan buah sikmalakama. Nah, dari pembahasan ini kita belajar, guys, bahwa kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi seseorang oleh karena profesinya. Tetapi sebaiknya justru kita harus belajar bagaimana Yesus memandang orang lain. Oke, guys, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai tokoh Alkitab yang bernama Zakheus ini. Jikalau kalian merasa diberkati oleh video ini, silakan kalian share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam firman Tuhan. Dan apabila kalian mempunyai saran untuk siapakah tokoh Alkitab selanjutnya yang akan kita bahas, silakan tuliskan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.